Bab 635 punya kesabaran, tapi tidak banyak. Sander sedang berjalan cepat di jalanan. Dia tidak terburu-buru untuk keluar. Kalau keluar sekarang, dia tidak bisa mengalahkan ketiga makhluk dewa. Itu sebabnya, hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan dirinya dan Maya. Jadi, Sander datang ke toko kedua. Begitu dia memasuki toko, penjaga toko tua itu merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh dan sangat waspada. Jelas, dia sudah tahu tentang Sander yang membunuh wanita pemilik toko hitam. Sander menghampiri penjaga toko tua itu dan bertanya, "Aku mau beli teknik bimbingan kuno, beri aku harganya." Penjaga toko tua itu melirik Sander dan ragu untuk berbicara. Sander mengerutkan kening. Wanita pemilik toko hitam sudah meninggal. Apa yang masih kamu khawatirkan? Penjaga toko tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Keluarga Ki." Sander menatap penjaga toko tua itu dan tidak berkata apa-apa. Penjaga toko tua itu sedikit merinding dengan tatapan Sander. Dia segera berkata, 30 sumber leluhur sudah cukup. Meskipun tidak ingin memprovokasi keluarga Ki, pria di depannya bukanlah orang baik. Jika orang ini mulai membunuh lagi, dia tidak yakin dia akan mampu menahannya. Setelah mendengar kata-kata pemilik toko tua, Sander membuka telapak tangannya. 30 sumber leluhur perlahan melayang di depan pemilik toko tua. Dia menyimpan 30 sumber leluhur, lalu mengeluarkan gulungan kuno dan menyerahkannya kepada Sander. Sander menyimpan gulungan itu, lalu berbalik dan pergi. Namun, saat ini, penjaga toko tua itu tiba-tiba berkata, "Setahuku, orang-orang dari keluarga Ki telah tiba." Keluarga Ki. Sander menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak." Usai mengatakan itu, Sander meninggalkan toko, tetapi sebelum pergi, dia melihat nama tokonya. Toko keluarga Zhou. Ini adalah nama toko ini. Melihat Sander pergi, penjaga itu menggelengkan kepalanya sedikit. Alasan dia mengingatkannya adalah karena dia tidak menyukai bos wanita toko hitam itu. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan kekuatan keluarga Ki dan bersikap sangat mendominasi. Sebagian besar pemilik toko di sini telah diintimidasi olehnya. Pembunuhan terhadap orang seperti itu berarti telah menyingkirkan bahaya terhadap toko-toko di kota kecil ini. Setelah meninggalkan toko, Sander sampai di sudut jalan. Dia membuka gulungan hitam itu. Cahaya hitam tiba-tiba menghilang di antara alisnya. Teknik bimbingan kuno. Fungsi dari teknik ini adalah untuk melacak asal-usulnya. Sederhananya, teknik ini memungkinkan Sander menemukan monster perang melalui sisik tubuhnya. Setelah beberapa saat, Sander benar-benar menguasai teknik bimbingan kuno ini, kemudian dia mengeluarkan sisik monster perang. Sander membuka telapak tangannya. Teknik bimbingan kuno mengalir di tubuhnya. Segera, gumpalan gas putih melayang keluar dari telapak tangannya. Gas putih ini mengalir ke dalam sisik. Sisik monster perang itu secara bertahap bergetar. Pada saat yang sama, sebuah gambaran yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di benak Sander. Setelah beberapa saat, Sander mengerutkan kening. Saat ini, Maya di samping bertanya, "Kenapa?" Sander berkata dengan sungguh-sungguh, "Di dunia gunung laut." Maya bertanya, "Kita harus pergi ke dunia gunung laut." Sander mengangguk, "Ya." Sambil berkata begitu, dia melihat sekeliling, lalu meraih tangan Maya. "Ayo, pergi." Segera, Sander membawa Maya kembali ke toko keluarga Zhou. Melihat Sander dan istrinya kembali, pria tua yang bertanggung jawab itu sedikit terkejut. "Kalian?" Sander menangkupkan tinjunya sedikit, lalu berkata, "Pak, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Kami ingin pergi ke dunia gunung laut. Bagaimana cara bisa sampai ke sana?" Pria tua yang bertanggung jawab mengerutkan kening. "Pergi ke dunia gunung laut?" Sander mengangguk, "Ya." Pria tua yang bertanggung jawab berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak menyarankan kalian pergi." Sander bingung, "Kenapa?" Pria tua yang bertanggung jawab menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tempat itu benar-benar terlalu berbahaya. Jangankan kamu, bahkan ahli di ranah Shinto tidak akan berani masuk ke sana." Sander berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sisik monster perang itu. "Apa kamu tahu di mana sisik ini dijual?" Pria tua yang bertanggung jawab melihatnya dan sedikit terkejut. "Sisik monster perang?" Sander mengangguk.
Orang itu berkata, ini adalah benda bagus. Ini adalah sisik monster perang di dunia gunung laut. Monster perang ini penuh semangat juang dan tak tertandingi di dunia. Jika bisa menelan semangat juangnya, kekuatan bertarung akan meningkat pesat. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Sander. Benda ini hanya tersedia di dunia gunung laut. Jika menginginkannya, kamu hanya bisa pergi ke dunia gunung laut. Sander berkata dengan serius, tolong beritahu cara menuju dunia gunung laut. Orang tua yang bertanggung jawab berkata dengan sungguh-sungguh, jika benar-benar ingin pergi, aku sarankan kamu bergabung dengan grup. Sander sedikit bingung, ikut grup. Penjaga toko tua itu mengangguk. Ya, ada kelompok tentara bayaran yang pergi ke dunia gunung laut. Mereka sedang merekrut orang. Kamu dapat mengikuti mereka. Jika beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa sisik monster perang. Soalnya setiap kali monster perang melepaskan sisik, beberapa orang akan masuk untuk mencoba peruntungan. Sander bertanya, bagaimana cara bergabung dengan grup? Penjaga toko tua itu menjawab, pergilah ke kedai keluarga Lee. Keluar dari sini, belok kanan, dan jalan 2 blok, kamu akan melihatnya. Sander menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander mengikuti rute yang ditunjukkan oleh penjaga toko tua. Setelah melintasi 2 blok, dia sampai di kedai keluarga Lee. Banyak orang berkumpul di kedai tersebut. Begitu Sander dan Maya memasuki kedai, mata semua orang tertuju pada mereka. Di antara kelompok orang ini, Sander melihat orang yang dikenalnya. Rokok murah. Melihat Sander dan Maya, Gasper buru-buru menyapa mereka dan berkata sambil tersenyum, Sobat Sander, kita bertemu lagi. Sander tersenyum dan berkata, ya. Gasper tertawa dan berkata, sudah kuduga penjara itu tidak bisa menjebakmu. Ayo, aku akan membelikanmu minuman. Kemudian, dia mengajak Sander untuk duduk di meja arak. Di sekitar mereka, beberapa orang memandang Sander dan Maya dengan rasa ingin tahu. Orang ini membunuh wanita pemilik toko hitam. Di meja arak, Gasper tiba-tiba bertanya, kamu ingin pergi ke dunia gunung laut juga? Sander mengangguk sambil bertanya, Kak Gasper, kamu akan ke sana juga? Gasper tersenyum dan berkata, ya, sejujurnya aku mendapatkan semua ini dari dunia gunung laut. Tempat itu adalah rumah harta karun alami bagi kami, tapi agak berbahaya. Sander sedikit penasaran. Kak Gasper, dengan kekuatanmu, apa kamu masih kekurangan uang? Gasper memutar matanya. Sobat Sander, apa yang kamu katakan? Siapa yang tidak kekurangan uang? Bukankah kamu kekurangan uang? Sander mengangguk dan berkata dengan jujur, hidupku sulit ketika masih kecil. Ketika aku besar nanti, aku mewarisi bisnis keluarga. Sejak itu, aku tidak terlalu mengkhawatirkan uang. Gasper tersenyum pahit. Sobat Sander, kamu tidak tahu bahwa makin tinggi kemajuanmu, makin penting uang. Kalau kamu ingin meningkat, kamu tidak dapat melakukannya tanpa sumber daya kultivasi. Aku masih mending. Beberapa kultivator tidak hanya miskin, mereka juga khawatir tentang umur. Kamu harus tahu bahwa jika tidak berkembang dalam waktu yang lama, umurmu akan habis. Selain itu, kamu harus membekali diri dengan beberapa peralatan juga sangat penting ketika berkecimpung di luar. Berbicara tentang ini, dia menghela napas dengan suara rendah. Khususnya bagi para kultivator independen, hidup ini tidaklah mudah. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang dari kekuatan besar, kita lebih bebas. Seorang makan kenyang, semua ikut kenyang. Sander tersenyum dan berkata, Kak Gasper, bagaimana kalau aku ikut denganmu ke dunia gunung laut supaya kita bisa saling menjaga? Gasper ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Dik Sander, kamu yakin ingin menjalani kehidupan yang berbahaya seperti itu? Bukan karena aku meremehkan tingkat kultivasimu, tapi aku ingin memberitahumu bahwa dunia gunung laut bukanlah tempat biasa. Masuk ke sana bukanlah main-main. Kamu berasal dari keluarga yang baik, jadi tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Sander berkata dengan serius, aku tidak punya cara untuk keluar sekarang. Ada beberapa makhluk dewawan yang menungguku di luar. Di sini, aku baru saja keluar dari penjara Tao. Orang-orang di belakang pasar Tao ini pasti tidak akan membiarkanku pergi. Jadi, mari kita berlindung di dunia gunung laut. Gasper berpikir sejenak, lalu mengangguk.
Kalau kamu mau pergi ke dunia gunung laut, kamu perlu persetujuan seseorang. Sander bertanya, siapa? Gasper berkata, Kapten Mulan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat ke pintu di samping. Dia datang. Sander berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian hitam berjalan menuju pintu. Wanita itu mengenakan topi bambu dan memegang pedang di tangan kirinya. Melihat wanita berbaju hitam, semua orang di tempat tersebut segera berdiri. Gasper juga segera berdiri. Ini adalah kapten kami. Usai mengatakan itu, dia membawa Sander untuk mencari wanita berbaju hitam, lalu menceritakan tujuan Sander. Setelah wanita berbaju hitam mendengar ini, dia menatap Sander. Boleh. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan ke meja arak terdekat dan duduk. Gasper segera menarik Sander ke samping dan duduk, lalu berkata, Dik Sander, setelah memasuki dunia gunung laut, kamu harus ingat untuk mematuhi perintah dan tidak berkeliaran. Ada monster yang menakutkan tinggal di sana. Sekali masuk wilayah mereka, akan dianggap sebagai deklarasi perang oleh mereka. Kemungkinan besar itu akan merugikan semua orang. Sander mengangguk. Setelah masuk, aku akan mengikutimu. Gasper mengangguk, lalu menjelaskan beberapa hal di dunia gunung laut kepada Sander. Setengah jam kemudian, Kapten Mulan yang duduk di samping ranjang tiba-tiba berdiri dan berkata, ayo, pergi. Usai mengatakan itu, dia bangkit dan pergi bersama semua orang di kedai. Sander dan Gasper segera mengikuti. Setelah melewati sebuah jalan, rombongan tiba di depan sebuah portal teleportasi. Di depan portal itu, ada seorang pria tua yang berjaga. Kapten Mulan berjalan ke arah pria tua itu, membuka telapak tangannya, dan perlahan-lahan melayangkan sumber leluhur di depan pria tua itu, lalu berjalan ke dalam susunan portal teleportasi. Kemudian, semua orang menyerahkan sumber leluhur seperti kapten, kemudian masuk ke dalam portal teleportasi. Setelah Sander dan Gasper memasuki portal teleportasi diaktifkan. Saat portal teleportasi diaktifkan, Sander tiba-tiba melihat ke arah jalan di kejauhan. Dia diteleportasi. Di ujung jalan di kejauhan, seorang gadis kecil sedang berkeliaran. Itu Arya. Di belakang Arya, ada 4 prajurit Tao. Setelah Sander melarikan diri dari penjara Tao, alasan orang-orang dari pasar Tao tidak datang menemukannya justru karena Arya. Di sana, prajurit Tao di pasar Dao sedang mengikuti Arya. Saat ini, mereka seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka sekarang telah sepenuhnya menjadi kedua orang ini. Selama periode ini, mereka melihat segala macam operasi gelap, seperti tindakan manipulatif. Kedua orang ini mencoba segala cara untuk membuat orang lain merampok mereka. Terutama Putih yang dari waktu ke waktu akan mengeluarkan harta ajaib dan memamerkannya, seolah takut orang lain tidak akan tahu bahwa ia kaya. Singkatnya, mereka ingin merampok. Namun, masih ada batasannya. Jika orang lain tidak melakukannya, mereka juga tidak akan melakukannya. Terlihat bahwa meskipun punya kesabaran, itu tidak banyak. Bersambung.